Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Silahkan kalian buka bukunya pembelajaran 4 halaman 88. Anak-anak hebat, di halaman 88 kita menemukan gambar seperti ini. Ada gambar Benny. Nah, Benny itu menjelaskan kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, amatilah keempat gambar di bawah ini. Nah, kita perhatikan di bukumu halaman 89. Kita mengamati 4 buah gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar gunung, gambar kedua sungai, gambar ketiga juga ada sungai, gambar keempat ada bendungan. Kemudian kita diperintahkan untuk memberi centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia dan tanda silang yang menunjukkan kenampakan buatan. Baik anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah kenampakan alam. Yang kedua, kenampakan alam. Ini kenampakan alam dan ini kenampakan buatan. Nah, otomatis kalian kan bertanya-tanya, ini kok termasuk kenampakan alam, ini kok termasuk kenampakan buatan. Mari kita bahas bersama-sama. Berdasarkan gambar di atas, sebelum Ibu membahas kenampakan alam dan kenampakan buatan, marilah kita bersama-sama dulu menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Kenampakan alam apakah yang nampak pada gambar di atas? Nah, jawabannya ada ini. Ada sungai, pegunungan, dan danau. Kemudian yang kedua adalah waduk dan bendungan. Nah, yang ketiga jawabannya ini. Kenampakan alam itu ada 2, yaitu kenampakan alam dan kenampakan alam buatan. Kenampakan alam adalah lingkungan alam yang merupakan ciptaan Tuhan. Memang sudah ada dari sananya, sudah diciptakan oleh Allah itu sudah secara alami. Contohnya seperti hutan, sungai, danau, gunung. Sungai kan tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Sungai pasti diciptakan oleh Allah. Kemudian gunung juga diciptakan oleh Allah. Makanya hutan, sungai, danau, gunung itu, lembah juga disebut dengan kenampakan alam. Sedangkan kenampakan alam buatannya itu adalah kenampakan atau lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti jembatan, bendungan. Ya, kalau di Pamekasan itu ada namanya Bendungan Samiran. Coba kalian lihat di sana. Itu adalah buatan manusia. Kemudian rumah, jalan aspal dan lainnya. Silakan kalian lihat di bukumu halaman 91. Kita disuruh mengamati. Ini adalah gambar peta Pulau Papua. Di sini dijelaskan bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Silakan kalian dibaca sendiri ya nak ya. Di buku paketnya itu ada. Ibu lanjutkan ya. Nah, bentang alam Jawa secara umum. Kita lihat di bukumu halaman 91. Itu nanti menjelaskan tentang bentang alam yang terdapat di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Sumatera, Kalimantan sampai dengan ke Pulau Nusa Tenggara. Ini adalah jawabannya yang ada di buku paketmu. Silahkan kalian tulis di buku tugasmu yang Ibu tulis di sini. Ibu langsung dijawab ini, silahkan kalian tulis di buku tugasmu. Kalau Ibu membaca, otomatis waktu yang dibutuhkan sangat lama sekali ya. Ini Sumatera secara umum, ada Gunung Kerinci, ada Dampo, ada Marapi. Lembahnya Lembah Ngarai Sianok, Lembah Anai. Silakan baca sendiri di buku, ditulis
di buku tulismu, kemudian baca, kalau bisa ya hafal lah, walaupun sedikit-sedikit ya. Kemudian yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Ada Bukit Raya, gunungnya, kemudian lembahnya ada Sungai Gedang Kapuas, ada lembah danau. Bukitnya ada Bukit Lintang, sungainya Sungai Kapuas, dataran rendahnya Pangkalabun, pantainya Pantai Angsana. Berikutnya adalah Sulawesi. Gunungnya ada Bawah Karaeng, kemudian lembahnya Lembah Bada, kemudian bukitnya ada Bukit Luwu, sungainya Sungai Bila, Sungai Poso, dataran rendahnya Maros. Silakan baca sendiri nak ya. Kalau bisa ditulis dicatat sayang ya, karena ini merupakan materi yang menurut ibu penting. Kalau menurut ibu penting, kalau tidak ada di buku paketnya, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Biar gampang nanti kamu belajar ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah bentang alam Maluku. Ada gunungnya, ada Gunung Gamalama, Lembah Argo, bukitnya Bukit Durian, sungainya Sungai Apu, dataran rendahnya ini. Nah, silakan kalian tulis di buku kalian. Ini Bali ada Gunung Agung, Lembah Pantunan, Bukit Asa, dan seterusnya. Ini ada Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, silakan kalian catat sendiri di buku tulis kalian, biar kalian lebih gampang untuk mengingatnya. Anak-anak hebat, di situ kita lihat dulu di bukumu halaman 95. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Jadi ada cuaca panas, cuaca dingin ya. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Beriklim tropis itu maksudnya iklim itu kan ada dua. Ada iklim tropis, ada iklim subtropis. Kalau tropis itu punya dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Kalau subtropis itu ada 4 musim, yaitu musim hujan, musim panas, musim salju, dan musim semi. Nah, itu ya. Perlu kalian ingat. Dibaca ini sendiri nak ya, itu ada di buku kalian. Keadaan iklim di Indonesia secara umum. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap 6 bulan sekali. Itu di situ ada iklim laut, silakan baca di buku kalian. Dan tidak ada. Nah, berdasarkan penjelasan iklim di atas, maka kita sudah bisa meraba-raba atau bisa menjawab pada bulan apakah musim penghujan terjadi. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober hingga April. Sedangkan musim kemarau itu April hingga Oktober. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Nah, ini perlu dicatat nak ya di bukunya. Angin muson atau angin musim adalah angin yang bertiup secara periodik. Di Indonesia terjadi 2 angin muson setiap tahun, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin akan bertiup dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah bertekanan udara minimum. Silakan kalian baca sendiri di buku kalian, dicatat ini ya, tidak ada ini ya. Silakan baca, dicatat di bukunya. Kalau ibu menjelaskan membaca, takutnya waktu tidak sampai waktunya agak lama ya. Jadi kalian baca sendiri, dicatat di buku tulis kalian. Oke anak-anak, ini persebaran flora di Indonesia. Itu ada Indo-Malayan, ada Indo-Australian. Ini silakan kalian baca sendiri di bukunya ada. Nah, menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 2, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Kalau ada di buku silakan kalian tulis ini ya. Silakan baca sendiri di buku kalian. Nah, anak-anak, tugas kalian pada pembelajaran 4 itu yaitu halaman 101
pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Jadi kalian hanya memasangkan yang termasuk sila pertama itu ini mana, jadi pasangkan dengan menggunakan garis ya. Anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran 4 ini adalah Indonesia itu memiliki kenampakan alam alami dan kenampakan alam buatan. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang bagus, lalu kita jaga dan lestarikan. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, yang namanya tropis. Anak-anak, cukup hari ini pembelajaran kita. Pesan ibu buat anak-anak tercinta adalah saat mengerjakan tugas difoto kirim ke grup Pak Guyuban kelas 5. Tetap semangat belajar. Patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, kurangi mobilitas. Jangan lupa sholat ya. Kemudian patuhi perintah orang tua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.